Barang Miyuki sama Seiko. Lagi nggak apa-apa Mas, lanjut Bisa aja, Mas. sorry ya. Iya dong. Soalnya takutnya minggu depan nggak diajakin lagi. Ya. Kapan lagi coba ketemu Om UK? Siapa kita Indonesia? Pastinya kita masih bereforia dengan kemenangan Indonesia dan lolos ya ke kualifikasi. Senang banget lihat progresnya timnas Indonesia di bawah asuhan STY. Dan kita akan mengulas bagaimana nanti juga di leg pertama dan kedua, kemudian nanti Indonesia menghadapi Australia ya. Cukup 2 leg aja nanti. Kira-kira peluangnya seperti apa. Yes, kemudian ada juga kita akan membahas Liga 1. Nanti juga akan mulai bergulir di putaran kedua, juga ada Liga 2 yang semakin seru. Kemarin banyak drama-drama ya, ada kartu merah juga dalam satu pertandingan. Ada juga kita mulai dari Indonesia aja langsung ya. Mas Yuki dan Mas Eko. Kalau kita lihat dari lawan Cina Taipei di pertandingan pertama, kebobolan 1 gol. Di pertandingan kedua dengan formasi yang cukup berbeda, kita berhasil menang telak 3-0. Secara keseluruhan, secara permainan timnas Indonesia dibandingin yang pertama dan kedua seperti apa Mas Eko? Iya, jadi ini terlepas dari kondisi Taiwan ya, atau Cina Taipei yang katanya kurang kondusif kan akibat indisipliner. Tapi permainan saat itu memang mengalir banget. Makanya waktu itu saya prediksi baru sekali ini saya bilang saya yakin banget Sintayong dan anak asuhannya bisa menang gitu. Walaupun saya tidak menduga yang kedua itu bisa menang telak ya. Yes. Tapi yang menarik adalah keberanian Sintayong memainkan pemain-pemain debutan ya. Betul. Saya itu melihat di laga pertama itu ada 3 pemain debutan mainnya bagus. Ricky Kambuaya. Itu dia nggak cetak gol tapi dia kelihatan banget ya. Menjadi pendobrak di tengah. Lalu juga Anwar Sani kasih assist ya. Jadi yang pertama ya, yang kita lihat nih match pertama ini lawan Cina Taipei. Dan itu Rama itu cetak gol kan. Jadi saya pikir keberanian seperti itu dan berbuah hasil ya. Itu namanya saya melihat insting seorang pelatih ya, mulai terlihat di laga kemarin. Dan saya pikir faktor Sintayong lah, nggak ada faktor lain selain Sintayong menurut saya. Maksudnya karena dari sisi permainan juga nggak monoton ya. Kalau kita lihat beberapa kali kan main wall pass bagus ya, wall pass bagus di tengah, tapi ketika gagal langsung cari alternatif ke kiri, terus jadi crossing juga kombinasi gitu. Menurut saya permainan kemarin salah satu yang terbaik ya. Khususnya yang di pertandingan terakhir apa pertandingan yang pertama? Pertandingan pertama, saya lebih suka pertandingan pertama. Saya lebih suka walaupun kebobolan 1 gol. Kalau Miki melihatnya gimana Om Miki? Iya, secara keseluruhan kita apresiasi ya. Kalau melihat dari tadi kan Niko nanyanya cara main ya. Cara mainnya berubah banget. Ini yang sebenarnya dari dulu gue mau gitu loh. Kenapa? Dulu gue selalu kritisi soal cara main. Karena Indonesia itu beda dengan Korea. Ya, dimana semua level fitnessnya, kebugarannya, terus tinggi badannya itu kalau Korea kan memang udah mirip-mirip ke Eropa. Kan badannya. Jadi Coach Shin bisa menerapkan metodologinya, filosofinya sesuai dengan materi pemain yang dia miliki di Korea. Indonesia is different. Waktu itu kan gue bilang kita nggak bisa main vertikal direct bisa. Kita harus main dengan caranya kita. Apalagi waktu itu kita kan baru saja melaunch filosofi sepak bola Indonesia, Villanesia, yang cara mainnya memang build up play dari kaki ke kaki dengan mengandalkan kecepatan dan kombinasi. Karena kita main kita kecil-kecil. Tapi kan yang terjadi saat itu dalam perjalanannya kan Coach Shin mereposisi pemain-pemain yang tinggi, yang sebenarnya bukan posisi aslinya sebagai striker, jadi striker kan. Tapi oke lah itu udah pas away gitu, udah lewat ya. Tapi sekarang yang gue lihat Shin sepertinya mulai memahami bahwa kita punya kelebihan bukan karena ketinggian ya. Punya bahan baku yang memang dia harus menyesuaikan gitu loh. Jadi skemanya sekarang menyesuaikan pada materi yang dimiliki, bukan dibalik ya. Kalau dulu kan dibalik, materi yang ada harus menyesuaikan skema yang dia inginkan. Kalau sekarang dia menyesuaikan materi pemain ini. Menyesuaikan materi pemain. Kan kelihatan berbeda banget waktu pas misalnya leg pertama. Rumaki itu kan debutan. Tadi sempat bilang Mas Eko. Terus Ricky Kambuaya. Terus Anwar Sani. Itu kan pemain debutan. Itu satu keberanian yang kita harus applause ya. Kedua, cara mainnya juga. Kita depannya kecil-kecil loh. Di kanan Irfan Jaya, kemudian di kirinya si Rumakik, terus Kusedia waktu itu kan ya. Itu kan bukannya modul playnya Sintayong yang kita kenal dia waktu baru datang. Itu harus fair loh. Ya kan? Berarti kan dia melakukan perubahan dan hasilnya positif. Bahwa kemudian kita menang sangat meyakinkan. Ya karena cara main kita meyakinkan. Di leg kedua
kita udah secara moral, mental udah unggul. Coach Shin juga lebih percaya diri lagi untuk membuat perubahan kan, dia masukin Egy sebagai starter, terus Harian sebagai starter. Itu jadi nggak ada masalah karena pemain kelihatannya juga udah nyaman dengan cara main itu. Ini yang menurut gua harus dipertahankan. Tapi ingat bahwa kita masih punya PR di lini pertahanan. Ya, terutama dalam situasi bola mati set pieces. Terus yang kedua, juga lini pertahanan kita tuh bukan pemain yang masih bugar. Fahrudin Arianto, kemudian Iqbal Nevo. Itu sudah di ujung karirnya, di usia di ujung masa emasnya gitu. Kita harus siapin juga. Berarti stopper, center back yang memang bisa ini istilahnya mengantisipasi kekurangan kita pada bola-bola set piece. Ya, kita si Kadep pemain Bali United kita diberangkatin ya. Tentang kemauan belajar Sintayong ya. Ini juga kayaknya tertolong juga dengan bergulirnya liga. Ini mungkin luput ya dari perhatian banyak orang. Cuma saya tuh ngalamin banget ada satu match day di mana Sintayong sama asistennya terus dengan coach Indra Safri itu sengaja ya. Jadi ketika sore main di Stadion Madia, saya nggak tahu pertandingannya apa, mereka nonton. Nah malamnya di Wibawa Mukti, Persib lawan Persita, kebetulan saya nonton, mereka juga ada gitu. Mereka juga ada, berarti mereka sengaja tuh dari Jakarta terus ke di Cikarang ya, ke Cikarang buat melihat para pemain yang berlaga di Liga 1. Dan menurut saya itu serius karena cukup melelahkan loh dari Jakarta. Tapi begini Kang Eko, kalau merefer dari tadi Kang Eko bilang ini tidak lepas dari apa yang dia sudah lihat di Liga 1 ya. Sebaliknya di Liga 1 tuh mainnya berbeda kalau menurut aku ya. Karena di Liga 1 ini kan sangat mengandalkan permainan cepat direct. Kenapa? Karena di sana banyak pemain asingnya. Dan Indonesia itu sepak bola Liga 1-nya itu dari dulu memang begitu. Kan Lili Pali aja waktu baru datang nih, gue masih ingat tuh, dia bilang Indonesia mainnya long ball. Selalu untuk pemain-pemain asing yang baru datang, dia pasti impresinya tentang sepak bola Indonesia long ball. Dan memang itu sampai sekarang pun dijalanin. Jadi ini sebenarnya anomali Kang Eko. Begitu di timnas, dia nggak lakukan itu. Jadi ini kenapa? Apakah lawan yang dihadapi Taiwan yang secara kualitas dan peringkat di bawah Indonesia atau memang STI lagi-lagi mencoba lagi karena memang andalannya dengan yang direct seperti itu tadi? Enggak. Kalau lawan Australia berubah lagi seperti itu? Enggak, kalau dari faktor lawan, iya memang mereka secara mainnya terlalu tertutup ya. Tapi peringkat FIFA mereka di atas kita loh. Kalau gue mah highlightnya itu memang kitanya berubah mainnya. Jadi lawan siapapun itu kalau cara main ini dipertahankan, kita masih punya masih punya senjata lah untuk membuat kejutan. Even nanti misalnya di U23 ya lawan Australia gitu. Kalau cara main kayak gini, apalagi Australia tinggi-tinggi, lu main long ball, mati kalah sampai kena set piece. Kebanyakan itu kan kasus ya, kasus kayak apa. Jadi kebanyakan kejadian di masa lalu itu kan ketika kita gagal nih, bola dari kaki-kakinya gagal, frustasi, langsung akhirnya long ball. Jadi kalau Kan misalkan sabar, saya pikir yang kemarin tuh bisa dipraktekkan terus-menerus ya, latihan lah. Kan mereka latihan tuh. Bener kata Bung Yuke, ada senjata kita lawan Australia. Nah awal-awal kan sempat pemain-pemain kita tuh mengeluh ya. Aduh gila latihannya, capek banget, nguras fisik. Sekarang kayaknya nggak ada keluhan-keluhan itu Om Yuke. Apakah memang dikurangi porsi itu atau lebih ke taktikal? Udah pasti dikurangin, karena mereka dipanggil dalam situasi kompetisi berjalan. Sintayong melakukan latihan holistik, latihan gabungan antara fisik, teknik, taktik. Nggak mungkin dia dari awal lagi seperti dia nyiapin waktu timnas yang U19 kemarin kan. Dia periodisasi fisiknya kan di depan kan. Kalau ini nggak mungkin, bisa joprak nih pemain. Tapi ya itu ada kelebihannya karena coach ini nggak perlu mengulang dari nol lagi, mengingat para pemain ini sudah dalam kondisi kompetisi. Artinya level fisiknya harusnya idealnya sudah lebih baik. Dan persiapan mereka kan untuk berangkat ke sini memang pendek, mepet jadi banget. lebih ke ngolah taktik aja, maunya kayak gimana mainnya. Kayaknya yang memang yang muda udah main pakai cara kita. Terus kan nyiapin stok juga banyak loh. Waktu lawan Thailand ini kan 5 pemain yang main di luar juga semua dipanggil gitu ya. Jadi ya ibaratnya kalau kita ngomongin fisik lagi ya itu memang bukan saatnya. Saatnya memang timnas harusnya memang nggak mikirin fisik lagi sih. Gitu tanggung jawab klub ya. Ya, ada yang bilang nih ya, jadi ada beberapa pengamat bilang bahwa penampilan ST bersama timnas ini adalah yang terbaik setelah era Luis Milla. Setuju nggak? Kalau kata saya sih iya ya, kalau lihat yang kemarin iya. Ada faktor apakah di situ? Karena apakah asisten pelatihnya yang banyak? Ini ya, di Wibawa Mukti itu saya lihat memang harmonis banget ya. Jadi Sintayong datang ke stadion. Waktu saya tuh terakhir kali ketemu sebelum di Wibawa Mukti kan di mana? Di stadion
Indomilk. Oh, Indomilk Di Indomilk itu Tangerang. Persita lawan PSM, saya Oke. masih ingat. Itu Sintayong bawa catatan. Nah. Ya, asistennya nggak terlalu banyak. Kalau kemarin dia cuma duduknya juga gini nih, gini. Oke. Asistennya ada 4 apa 5 gitu ya. Ya. Semua yang nyatet asistennya. Hmm. Dan memang harusnya seperti itu dong, ya. Oke. Nggak perlu lagi nyatet-nyatet kalau pelatih kepala. Asistennya udah banyak ya. Atau mungkin gaya ya, Asasi mungkin bola. Mereka gaya. punya penilaian sendiri. Apakah ini benar yang terbaik dibandingin era Luis Mia? Cara mainnya iya. Cara mainnya ya? Gua Wow. nggak merefer ke hasil ya, tapi cara mainnya. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin STY sudah bagus ya, maksudnya dari pengamatan supporter ini kan STY lover nih banyak ya. Yus. Kita support lah ya. Tapi kalau dari sisi permainan ini yang paling menjanjikan menurut gue. Cara Paling main. menjanjikan. Kalau soal skor tuh soal ikhtiar aja, sama keberuntungan. Lu kalau main bagus, nyerang terus kayak Spanyol misalnya lawan Italia gitu Waduh. kan. Tapi yang kagak beruntung kan beruntung, kena nggak 2 kali counter kelar misalnya. iya. Ya itu sepak bola gitu. Hukumnya kan memang begitu. Tapi ini kan ikhtiar kita dengan cara main yang kita mau dan memang hasilnya sejalan gitu. Sesuai ya. Oke gitu. Jadi kalau kemarin pun kita kalah dengan cara main gini, gue pribadi puas. Puas ya? Karena kita nih nyiapin timnas ini buat jangka panjang, Bro, bukan buat sekarang aja gitu. Jadi pondasinya harus dikuatin dengan cara mainnya kita gitu. Jadi nanti klub-klub, pemain-pemain itu udah tahu oh cara main timnas tuh kayak begini dan mereka Dan siapkan di kompetisi kalau bisa pelatih-pelatih yang lain juga mematangkan Merefer ya, seperti merefer itu. ini, betul. Oke. Walaupun nggak wajib ya, masa mau maksa-maksa Iya, pelatih di iya, klub. iya. Harus Cuman kayak- harapannya kan buat Iya. kepentingan timnas ya Iya. gitu kan. Nah, ngomongin fondasi, Om Yuki sempat menyinggung fondasi. Jadi ada kalau nggak salah 11 pemain ya yang dibawa STY untuk ke Tajikistan Nih ya. sekarang beralih ke timnas U23 Ya, nih ya. kita ke 23 nih, Ini kita dia ya. lihat. Ada beberapa pemain, ya boleh dibilang setengahnya ya, 11 kalau nggak salah, dikirim, dipanggil ke sana. Kemudian kalau Itu kita banyak lihat, juga yang debutan itu. yes, nah ini banyak banget debutan. Kalau kita lihat peluang Indonesia untuk lolos seperti apa? Karena Cina mengundurkan diri, Brunei sebelumnya juga. Karena yang diambil adalah juara grup dan 4 runner up terbaik. Kalau melihat cuma 2 di Indonesia di grupnya Indonesia ini bersama Australia. Ini gimana Om Yuki? Iya, ini kita sepertinya blessing ya dari masa pandemi di mana AFC kemudian kembali melanjutkan turnamennya, kalender turnamennya. Seperti di Putri juga kemarin kan kita kayak blessing ya, cuma Iya. ketemu Singapura Singapura doang doang. kali. Kita lolos. Sejarah langsung ya. Iya, setelah 32 tahun. Terus kemudian sekarang juga sama nih yang di U23 kan juga. Mudah-mudahan aja walaupun lawannya berbeda banget dengan yang kemarin. Kemarin, ya. Kalau nah, waktu ini yang Australia. senior kan lawannya Taiwan ya. Yang mereka juga dalamnya tidak kondusif. Sekarang Australia yang organisasi federasinya sangat mapan, sepak bolanya juga sudah terstruktur baik, peringkat FIFA-nya juga di atas kita. Kita tentu jangan terlalu muluk ya. Mengingat bahwa ini kalau U23 ini sebenarnya udah senior, Bro. Bukan lagi junior. Udah senior, ini sama aja. Makanya menarik kalau melihat Sintayong berani nih manggil pemain-pemain yang minim pengalaman, bahkan yang ini mau dibilang debutan sekarang nih. Nah. Ada di antara 11 pemain itu ada yang debutan yang benar-benar baru merasakan caps-nya timnas kalau dia dimainin nanti. Ya, paling enggak ini kan terobosan dan juga keberanian coach Sin untuk manggil pemain-pemain baru gitu. Oke. Ya, apakah ini sebuah apa ya? Kalau kita berkaca kemarin di di pertandingan pertama dan kedua melawan Taiwan, menerapkan pemain yang hampir berbeda. Di Utomo misalnya, di pertama nggak main, tiba-tiba main yang kedua. Iya, Ada iya. beberapa pemain yang membuat ini bingung akhirnya kan. Apakah lawan Australia bisa diterapkan hal seperti itu? Atau harus ada formasi tetap? Kalau Apalagi kata kita baru dipanggil sebagian ya untuk yang dipanggil ke STY. Iya, jadi yang namanya perubahan komposisi itu kan variasi aja ya, eksperimen. Tapi kan tetap harus ada pondasinya ya. Cuma tadi betul nih kata Bung Yuke ya, masalahnya yang dihadapi itu Australia, udah gitu aja masalahnya. Jadi mau Cina yang mundur, mau Jepang misalkan yang mundur, Arab yang mundur, tapi Australia ini Beda makanya saya paling nggak suka sebetulnya ini masalah baru di sepak bola Asia. Kenapa? Untuk Indonesia. Karena untuk ngelawan Asia-Asia yang asli aja kita belum ini ya susah banget. Ini tiba-tiba Australia bergabung dengan Asia. Asia gitu loh. Tapi Beda lagi. menurut saya gini loh, menurut saya ya. Harusnya Australia di mana dong? Bukan di Asia. Oceania. Iya, Oceania dong. Oceania, Harusnya ya. kan lawan mereka itu ya Kepulauan Fiji kayak gitu-gitu ya, Selandia Baru gitu ya. Ya, jadi tapi ya sekali lagi pertama tadi kita ngobrol di awal ya, kalau cara bermain bisa diimplementasikan, Oke. gaya ya. Kan gini nih, pemain hebat itu perlu ya yang menonjol ya. Tapi kan yang namanya skema itu kan bisa diadaptasi ya, bisa diadaptasi sama tim lainnya di semua kelompok umur. Kalau misalkan bermain kayak kemarin lawan Taiwan, gaya bermainnya, Bisa lah ya. kita punya senjata. Kita punya senjata. Optimistis ya Om Yuki ya ketika bermain seperti Taiwan menghadapi Australia.
Pertahankan itu ya Om Yuki. Iya, kita harus optimis ya. Kalau hasil ya lagi-lagi kita nggak bisa, kita bukannya peramal nih. Ya, nggak mau kita prediksi pasti bisa dengan cara yang main gini, enggak. Tapi kalau kita optimis sih ya, karena main kita kemarin dari 2 laga itu memang meyakinkan. Mudah-mudahan aja kita bisa memanfaatkan kecepatan anak-anak muda ini ya, karena Australia kan pasti mereka udah stylenya Eropa banget mainnya, organisasi, bola-bola crossing, diagonal, Betul. ngandelin Jadi- aerial duel pasti kan. Jadi Australia ini kan casingnya aja ya, seakan-akan dia di Casingnya zona- Asia di ya, zona padahal- Asia, ya. Tapi padahal isi kelakuannya mesinnya Eropa, Eropa. lawan mereka itu Eropa. Saya tuh itu yang paling saya ingat tuh Gregetan ya? zamannya ini aja Harry Kewell ya, Viduka itu ini udah bukan Asia banget kan. Harusnya mereka kalau misalkan mau gabung ya kalau bisa nih mereka gabung ke Eropa itu Eropa. lebih pantas gaya bermain, Nggak terus lolos postur dong berarti. tubuh. Iya, Berat postur ya. tubuh. Makanya ketika gabung ke Asia, saya pikir makin susah lagi kita punya impian. Kan? Jadi Australia yang akan kita hadapi ini sebenarnya Australia yang kita hadapi waktu timnas Piala Asia U16 di Malaysia. Boleh dikasih Sama gambaran Om persis, Yuki? sama persis ya? timnya. Sama ya? Timnya sama. Kalau kita kan berubah total. Iya, kalau itu Kalau sama. mereka sama. Sama. Jadi saat itu kita juga hampir bisa apa istilahnya ya. Iya. Karena di babak pertama kita ngalahin mereka 1-0 waktu itu Oke, gue ingat karena betul ya? gue juga waktu itu ada di sana nonton. Masalahnya pertandingan ada 2 babak, Iya. gitu kan? Itu kalau kita bisa menang lawan Australia saat itu kan perempat final kan yang diambil ke Piala Dunia U17 kan 4 tim. Yes. Jadi kalau kita menang sama Australia, kita lolos ke Lolos. Peru tuh. Saat babak pertama kita menang 1-0. Dari situ kita bisa potret, kita bisa kok bersaing sama mereka. Cuma kita itu konsentrasi aja babak kedua lemah, turun konsentrasinya. Terus taktikal Australia tuh variatif. Kalau kita kan memang kedalaman squadnya kan nggak merata. Oke. Jadi itu hal-hal yang kayak gitu yang detail-detail kayak gitu yang kita memang masih PR gitu. Dan Berarti sekarang otomatis pemain ini jauh lebih matang dong. Nah, beda ya, Wiki, Iya, ya? pasti lebih bagus Oke, dari yang cakep. kemarin kita hadapin gitu. Nah, nanti rencananya nih lawan Australia tanggal 27 Oktober dan 30 Oktober. Kemudian ada laga uji coba ya. Lawan Tajikistan ya. U23 sama Lebanon. U23 juga. Tapi Oh, sebelum main masih- lawan Australia? Iya, belum confirm. Cukup ya Om Yuki 2 laga uji coba itu ya. Iya, memang opsinya cuma itu. Iya. Tinggal Lagi kan main ya. lagi, kita main tanggal 24 ya, 24 27 ya kalau nggak salah 27.30 Oktober. Om Yuki. 27.30. Ini mepet banget tuh. Oke, semoga Indonesia bisa menang lawan Australia. Mungkin seri Dan kalau misalkan kemudian kalah menang pun gitu ya, misalkan kalah pun tapi kalau bermainnya seperti lawan Taiwan Puas kemarin banget. ya, berani terus banyak peluang syuting ya. Kayaknya masyarakat Indonesia juga nggak akan marah-marah banget. Iya, Australia peringkat FIFA. Nggak akan juga ngehadang bis timnas kayak di Liga 1 nggak akan. Pas nih kita ngomongin Liga 1 ya. Liga 1 putaran kedua, seri kedua akan bergulir akhir pekan nanti. Kalau kita lihat ada pasti mainnya di Jateng dan di Jogja. Jadi sudah pemerintah udah ngasih lampu hijau ya. Buat supporter bisa hadir di stadion. Yeay! Tapi ada syaratnya nih Om Yuki. 30% aja Om Yuki. Mungkin ada persyaratan lain Om Yuki? Ya yang gue dengar cuma penontonnya itu Atau Mas Eko bisa nambahin? terus yang Liga 1 30%, terus masuknya harus prosedur apa? dan harus Antigen. vaksin. Antigen ya. 2 kali vaksin Iya, udah. iya. Dan itu ini kan sebenarnya masih harapan ya karena baru akan terrealisasi kalau itu juga dibolehin di awal tahun nanti kan, awal tahun 2022 dia. Ya, oke lah untuk buat menggairahkan semangat pendukung untuk bisa datang. Tapi ingat ya, tantangannya jadi double nih kalau penonton udah datang nih. Jadi harus siap-siap juga antisipasi. Ibarat orang yang udah lama nggak nonton ke stadion, terlalu euforia, mengindahkan protokol kesehatan itu juga PR juga buat Panpel tuh. Ih, pedagang-pedagang yang di luar juga ya. Pastilah. Pasti rame banget itu. Parkiran. Parkir. Iya itu berlipat-lipat tuh. Kalau gue sih secara pribadi ya terserah sih orang mau bilang apa ya. Gue bilang tutup aja udah tetap sampai selesai kompetisi Betul. ini. Udah. Jadi lu nggak nambah kerjaan, nggak pusing prosedur lagi. Oke. Kalau itu jadi wacana buat musim berikutnya fine gitu. Tapi kalau cuma untuk trial and error, gue ngeri malah. takut-takut tengah jalan Ini keluar. kan trial and error kan? Iya. Coba dulu deh gitu kan. Tanpa penonton dulu ya kalau Miki. Enggak, maksudnya trial errornya nanti kan ada penonton. Jadi kan Oh, itu nanti aja. percobaan kan. Maksud Bisa gue kan- mendingan sekalian tutup. Kan bisa nanti kan seri itu kan abis dari sini ke Jatim, ntar balik lagi kan. Seri berikutnya balik lagi ke Jateng, Jakarta Jogja, balik ke Jakarta. Jakarta. Ini nanti saja, ini terlalu cepat. Tadi aku pinginnya beda pendapat sama Yuke ya, tapi saya setuju gitu. Saya tahu betul PT LIB ini menyiapkan konsepnya itu memang tanpa penonton sampai beres. Sampai Cuma beres. kan nuansa kebatinan berbeda nih. Oke. Kita Iya. sekarang nggak ada kasus ya. Ah, Ya di Jakarta aja kemarin nggak ada kasus COVID katanya ya. Ya nggak tahu apakah itu memang nggak ada, apakah memang nggak ada testing saya nggak tahu. Tapi intinya secara statistik kasus Membaik. melandai jauh membaik. Nah, terus kita harus ingat nih
dalam penegakan aturan kan ada 3 faktor tuh. Oke. Aturannya sendiri harus bagus. Kita ini jago lah bikin aturan ini itu harus begini begitu, supporter dibatasi apa ya, jagoan. Terus Implementasinya. pelaksanaannya juga aparatnya itu buat hal ini ya. Ini juga udah oke lah. Karena saya setiap kali ke stadion itu nggak nerima mereka swab dari apa? Dari lab atau apa harus di tempat kan. Harus di tempat. Itu udah konsisten bagus. Tapi masalahnya kan kesadaran ini ya, kesadaran hukumnya ya. Nah, itu alias dia. para supporter, kita tahu kejadian minggu ini kayak gimana. Iya. Di Persis ya, terus di Bandung kayak gimana. Nah, Oke, ini di Sleman ya. susah. Ini kayak gini susah. Dan ingat, masalah 30%, 20% kan logikanya gini. Kenapa sampai 30-20? Intinya kan jangan deketan. Deketan. Dan biar nggak deketan, makanya disebar. Makanya stadion tidak boleh. Harus single seat ya? Nah, iya. Single Nah, tapi seat kan, lagi. tapi kan supporter kita kelakuannya kayak gimana kita tahu ya. Nah. Nanti jangan-jangan 20% oke, tapi ngumpulnya di satu Pojok. tribun, ngobrol, teriak-teriak, Iya. nyanyi-nyanyi, ngecen gimana. Nah, Dan susah. itu sangat susah dikontrol, itu sangat susah. Jadi saya setuju dengan Bung Yuke, udahlah. Maaf ya, bukannya nyepelekan materi, tapi untungnya apa sih penonton datang mungkin dari tiket kan udah nggak dipikirin dulu Nggak dipikirin sekarang. dulu. Duit tiket berapa sih gitu? Nggak akan nyampe 1 miliar satu pertandingan. Udahlah. Oke. Sekarang kita ini udah untung banget ya, udah anugerah banget bisa main, memulai kompetisi setelah 1 tahun lebih itu. Udah selesaikan dulu aja kompetisi ini sesuai rencana awal. Gimana sih Fred? Jangan penonton. Setuju kan tanpa Jangan penonton? Gimana? Kalau gue sih setuju sama Iya, mereka setuju. berdua ya. Dan masalahnya, walaupun tanpa penonton, kalau aku kan tetap bisa datang ke stadion. Iya. Itu yang paling itu penting. diprotes tuh Itu makanya yang sama paling dia penting. tuh. Awas tuh diomelin Kok lagi. bisa main? Kang Kok Eko. bisa masuk Iya. ke stadion. Tapi aku sekarang nggak bikin konten. Dimarahin sama Hanif. Tapi kalau bekerja sama PON kemarin mau yang UK. Pertanyaan menarik tuh. Oh, PON tuh perkecualian ya. Gue juga bingung Perkecualian gitu. tuh. Gue bingung mau membuat justifikasi. Itu gila, itu kayak nggak ada pandemi loh di sana loh. padahal menurut tes ada terbukti Padahal ada positif. ada yang ini juga kan, Ada. yang tracking juga kan, berapa puluh gitu kan. Tapi Nah, ya, iya. so must go on gitu kan. Kayak diabaikan. Makanya gue Padahal bilang tadi itu perkecualian. Kalau soal urusan ini tanya sama Pak Menpora deh. Nah. Kalau lu juga geli kan, kayak gitu kok bisa ya gue gitu. takut loh. Iya. Kok Takut bisa loh. lu? Gua liat di stadion tuh apalagi pertandingan bola. Nggak ada bro, udah jauh-jauh mepet-mepet semua. Mepet gila. Iya. Ngeri gue. Tapi Menpora gue salut sih, dia berani memastikan ini akan aman, lancar, karena nggak ada istilahnya laporan negatif lah di lapangan atau memang itu belum muncul laporannya gue nggak ngerti, tapi dia udah pastikan ini bisa sampai selesai. Pokoknya Ya, gitu. Menpora ini namanya lagi bagus. Kemarin uji coba timnas hampir gagal, beliau datang jadi. Liga 1 jadi ya. PON lancar. Sialnya apa? Doping, udah itu doang kemarin kejadian betul. doping. Itu mesti isu sendiri tuh. Iya. Oke. Ya, berkaca dari PON, berkaca dari para pandit, jadi berarti boleh ikut berkomentar di kolom komentar. Sebaiknya Liga tetap lanjut tanpa penonton atau dengan penonton. Tapi yang jelas pertandingan nanti bakal seru. Ada big match ya. Besok itu ada persaingan di papan bawah, ada PSS Sleman lawan Barito. Kemudian di runner up, saat ini ada PSS Semarang lawan Persik. Nah, yang seru ini menghindari zona degradasi nih. Yes. Persik Kediri ya? Yes, PSS Sleman lawan Barito nih Om Yuki. Kita bahas PSS Sleman dulu. Di mana lagi ada gaung, Dejan out, Dejan out, Dejan out. Tapi Dejan Out, kalau saya lihat Twitter masih kalah sama Marco Out. Marco Masih kalah. Out juga. Dengan waktu ya tersisa boleh dibilang 2 minggu ya. PSS Sleman ini bukannya langsung balik ke Jogja, justru latihan di Jakarta nih Om Yuki. Iya. Ya kan itu statementnya udah ada kan. Udah ada. Waktu itu kan si Danilo Fernando bilang kan sebelumnya dia Mengira. dengar isunya tetap main di Jakarta. Jadi dia tetap latihan di Jakarta. Padahal jangan percaya isu kan. Dia percaya sama isu. Tapi sih gue lihat lebih ke mereka mau safety aja supaya nggak terganggu kan karena suhu temperatur di Sleman ini kan lagi tinggi ya. Bener, lagi panas-panasnya Apa banget. namanya demo terhadap manajemen, terus tambah lagi pemainnya seperti Irfan Bahdim juga keluar ya. Iya. Semakin menghangat nih. Panas banget. Jadi memang lebih ke faktor mental sih Niko menurut gue mental. Jadi pertandingan tadi yang lu bilang gimana nanti situasinya, ini lebih kepada situasi kebatinan masing-masing pemain Sleman sendiri. Mereka bisa nggak keluar dari tekanan Tekanan itu? ini. Iya. Oke. Kalau- Emang Barito nggak ada tekanan juga? Sama, tapi Barito tuh so-so aja loh. So, So-so aja. Karena pemiliknya tuh komit sih dia. Supporternya nggak seganas Posisi Sleman Barito juga. di akhir seperti apapun dia nyaman aja tuh karena memang pemiliknya Barito ini nggak panikan gitu loh, nggak model kayak pemilik-pemilik yang baru-baru ini kan timnya udah terancam baru berapa game udah langsung demo panik dia gitu. Tapi lebih panik mana sama manajer yang 2 kali kalah? Manajer.
Manajer ya di Liga 2 tuh. Iya. Si Jalu tuh manajer ya. Iya. 2 kali kalah, mundur. Tapi kalian belum tahu alasan aslinya kan, saya tahu. Oh, gimana, gitu ya? Ya kan nggak boleh. Oh, iya. Kan on Nanti break. baru di belakang. Nanti di belakang. Nanti di belakang, Aku di kasih tahu belakang. nanti Oh, iya, alasan iya. aslinya. Tapi secara diplomatis Jalu udah bagus. Saya bertanggung jawab, saya merasa gagal. Orang-orang kan pada suka. Karena kita ini kan melihat figur yang berani ngomong seperti itu ya, walaupun gimmick kan jarang. Saya bertanggung jawab, saya merasa gagal, saya mundur. Oke. Keren banget gitu. Itu kepake, saya bilang, Jalu, someday walaupun kamu mundur ya, nanti ini kepake, nama baik gitu, saya kepake. Kalau sekilas saja melihat kondisi PSS Sleman seperti itu, kemudian Barito yang slow-slow aja. Berarti Barito lebih diuntungkan ya? Barito apa Sleman yang datengin pelatih baru ya? Borneo. Borneo. Iya, bukan Borneo. Iya, Sama kan masih PSIS. hujan. Iya. Kan keuntungannya adalah main di, ya boleh dibilang di tanah sendiri lah ya PSS Sleman. Tapi nggak ngaruh. Nggak ngaruh juga ya? Nggak ngaruh. Maksudnya iya betul. Jadi Justru bagus. tekanan dari Iya, supporter. jadi murni ya, kalau saya lihat ya hasil-hasil yang terjadi kemarin itu faktor supporter tuh nggak ada. Jadi kecuali tekanan di luar pertandingan ya, Nah. itu ada mungkin. Cuma maksud saya kalau ketika pertandingan itu pure ya kejelian pelatih sama kualitas Pemain, pemain. Udah itu aja, dua itu yang menentukan. So far Dejan kurang bagus nih. Kurang bagus gimana ya? Kalau ngelihat dari track recordnya dia sih sebelumnya kan memang pelatih yang pandai memanfaatkan pemain-pemain muda ya. Terus dia juga sekaligus sebagai motivator. Dulu lah sama PBR juga kan, sama Persib. Kan dia tersingkirnya karena ada faktor non teknis sebetulnya. Oke. Kayak kalau waktu di Persib kan tahu sendiri, Persib kan maunya kan timnya itu nggak boleh kalah kan. Iya. Supporternya itu nuntutnya tinggi banget. Sama kayak ini nih. Iya. Dan Dejan nggak bisa ada dalam atmosfer itu. Oke. Karena manajemen pun juga masih mendengarkan apa kata supporter. Padahal kalau Dejan dikasih waktu seperti ketika dia nanganin PBR misalnya, dia sampai semifinal loh. Iya. Waktu Bisa itu. ya kan? Karena dia dapat kebebasan, dapat kenyamanan, nggak dapat tekanan, dia bisa bekerja fokus. Kalau sekarang nih situasinya dia sekarang kembali lagi waktu dia nanganin Persib. Iya mirip. Jadi Dia dapat tekanan dari luar kenceng banget gitu kan. Jadi sebaiknya para supporter ini jangan memberikan beban yang terlalu berlebihan. Harusnya begitu. Cuma kita kan nggak bisa ngatur supporter, bro. nanti kalau ngatur-ngatur ini ntar dilemparin flare dari itu. Kita nggak tahu siapa karena yang lempar-lempar flare biasanya pakai topeng. Biasanya mumpuni lah ya. Sekarang Dejan ini apalagi mumpuni. ada justifikasi pakai ini kan, pakai Iya. masker kan. Ketawa. Cuma gini, Dejan ini kalau dari selera pelatih, selera pemain maksud aku ya, pemain pilihan dia kan memang dia itu jangka panjang. Benar. Iya. Dia itu mempersiapkan tim ya, mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi baru dia tuai hasilnya gitu. Tapi kan nggak bisa ya, Liga satu tergantung nggak bisa. tergantung dia klub mana yang di-handle gitu. Kalau yang dia pegang itu mungkin klub kayak apa ya, Barito, Iya. kalau nggak klub-klub yang swasta ya, Oke. awalnya kepemilikannya keluarga itu mungkin masih bisa. Tapi kalau misalkan XX perserikatan, Iya, di betul. mana tuntutan supporter tinggi ya susah. Yes. Kadang-kadang supporter itu kan lupa ya. Kalau hasil pertandingan itu ada seri, menang sama kalah. Kalah. Mereka tuh lupa ada hasil seri sama Kalah. Kalah. Taunya Mereka cuma taunya menang mulu. hasilnya itu. Oke, ingat ya jangan nasionalis buta. Harus dewasa sedikit sebagai supporter. Ngeri ya, ngeri-ngeri sedap nih ngomongin supporter. Ini satu lagi nih pertandingan seru juga ada PSS Sleman lagi. PSIS Semarang lawan Persik Kediri. Kediri. Nah, ini juga nih. Persik kan juga baru kehilangan pelatihnya, Getuk ya. Iya. Ya kan, itu juga nggak lepas dari tekanan supporter yang supporter. sangat luar Gila, biasa. supporter pemilik saham mayoritas kayaknya. Pemilik saham ngeri-ngeri sedap memang. tanpa nominal sebenarnya sih, kecuali Oke. dia beli tiket. Nah, itu laga yang tentu kalau untuk Semarang sih kesempatan ya, karena mereka sekarang sedang on fire kan ya. Poinnya sama Bali United nggak salah ya. Iya, tinggal kita sorot ke Persiknya, mampu gak Persik ini keluar dari situasi tekanan berat kayak gini gitu loh. Dengan pemain-pemain yang kita tahu memang boleh dibilang nggak merata lah ya, ataupun bahkan kualitasnya kurang gitu dari peserta Liga 1 yang lain. Dan PSIS, ya gue harus akuin sangat diunggulkan untuk bisa ngambil 3 poin. Yes. Menurut gue sih, iya. Setuju? Iyalah. Ya. Jadi aku tuh lagi-lagi pingin beda pendapat sama Nggak Bung Yuki. bisa. Tapi kadang-kadang kalau buat ini Kang nggak Eko bisa. duluan gitu. yang jawab deh kayaknya. Jadi gini, PSIS ini ya, ini kan teruji ya beberapa kali mereka pertandingan-pertandingan yang krusial bisa lolos. Jadi siapapun pelatihnya ya, walaupun misalkan Imran udah nggak nge-handle secara full apa kan, Ya. kan sisa-sisa itu ada kebersamaan ya, terus pemain yang pas untuk diumpan bolanya seperti apa, selera bola daerahnya kayak gitu kan pasti tertinggal ya. Dan kalau misalkan PSIS main normal ya, bahkan bisa main bagus kayak Main bagus kemarin-kemarin, ya Persik bakalan kesulitan. Jadi Persik yang sekarang ya, ini keliru kalau orang-orang nih kayak saya kan nostalgianya Persik zamannya siapa? Fagundes, Musikan, Danilo musikan. Fernando, siapa lagi? Hartono itu beda. Persik yang sekarang beda, jauh gitu. Karena apa?
karena nggak ada Iwan Budiantonya. Jadi ini Persik yang biasa banget. Kalau Persik ada Iwan Budiantonya itu Persik yang mengerikan. Tapi kalau ini Persik sekarang ya biasa aja lah. Berarti boleh bilang PSIS nanti di atas angin ya, atas Persik ya. Iya. Nah, kalau Persib nanti lawan Bayangkara juga akan terjadi. Persib kondisinya juga nggak beda iya. jauh ya. Pasti banyak pemain yang nggak bisa main ya. Iya. Banyak banget. Ada yang dipanggil timnas ya, yang Ada yang muda-muda itu panggil dipanggil timnas. timnas. Daftar pemain Ada Persib yang kartu absen ya? kuning. Iqbal Nevo kemarin capean juga nih kayaknya. Bade Terus masih ada cedera ya. akumulasi kartu. Maklok akumulasi kartu ya. Kartu. Iya. Bayi Nevo Fikri karena Sama dipanggil ini, timnas. apa, Safik juga. Yang apa? Yang pemulihan cedera juga masih belum. Jadi ini makin sulit ya. Rene Kondisi juga kemarin dapat sorotan kan di demo iya, juga. kondisi Nah, kemarin di Bandung seperti itu. Itu saya lihat betul loh video yang viral waktu mereka dicegat sampai masuk hotel. Nah. Para pemain sampai nggak berani menatap supporternya Supporter. sendiri. Makanya ini saya bilang bukan masalah apa? Bukan masalah karakter-karakter gitu, enggak gitu ya. Ini berpengaruh juga. Jadi kontraproduktif gitu. Kontraproduktif sama pemain. Saya kan lihat betul ya, pemain-pemain udah nunduk mereka gitu. berarti Jadi si kayak Bobotoh nih. ketakutan gitu. Jadi kayak ketakutan. Iya, karena memang Kang Eko yang lebih Ya. dekat kan ya. Tanggapannya Petisi kayak ini. kok gimana sebaiknya? Ini petisi ini tidak mencerminkan orang-orang Bandung ya itu cerdas ya. Oke. Seperti apa ada klausul. Jadi bayangkan ya, Munculin lagi dong. bayangkan boleh. aksi ya. Aksi sangat beresiko kemarin ya. Melanggar prokes dan berjam-jam ya sampai 8 jam. Waduh. Tapi kok bisa-bisanya tuntutannya itu mengubah tagar misalkan ya, mengubah tagar. Jadi ini nggak menyentuh hal-hal prinsipil gitu. Terlihat sekali bahwa ini sporadis ya, nggak terkonsep dan nggak terarah gitu. Jadi energi bobotoh kemarin di Bandung gitu nggak terarah sebetulnya ya. Gini loh, kalau kita mau mengultimatum suatu klub, cukup kan, pinginnya kita perbaikan prestasi, kasih jangka waktu gitu. Jadi nggak usah sampai apa demo terus dikunci. Ini melampaui kemenangan supporter ya. Mereka pingin Rene out segala macam. Jadi gini, pelatih ya kinerjanya bolehlah kita anggap jelek segala macam. Kan belum kalah Persib. Iya, tapi kan cara bermainnya kan Bobotoh kayaknya kurang puas ya. Oke, Tapi terus. ingat, kewenangan itu tetap ada di manajemen. Jadi kalau misalkan mau nge-pressure ya, jadi supporter ini kan memainkan peran sebagai pressure group ya, Pressure kelompok group. penekan. Jadi mereka itu di luar sistem, di luar manajemen, tapi gerak-gerik mereka mempengaruhi para pengambil kebijakan Keputusan. gitu ya. Waduh. Nah kalau kayak gini nggak bisa Nggak dong. sehat ya? Kayak gini malah nggak sehat, kontraproduktif kalau gini. Dan ini terlihat maksud saya, Bobotoh mungkin ya karena faktor kepemimpinan gitu ya. Ini jadi sporadis, jadi nggak jelas. Manajemen saja kan enggan menemui mereka. Oke. Jadi manajemen itu ya, itu kemarin saya ingat betul, para supporter demo dari siang habis duhur, itu manajemen baru menemui mereka itu hari Minggu lagi ya. Itu setelah 8 jam. Dan petisi itu ditandatangani, itu kan tujuannya biar kalian bubar, biar nggak mengganggu ketertiban umum. oke. Buktinya apa? Setelah ditandatangani, ada perubahan nggak? Nggak ada. Rene tetap melatih di seri kedua. Dan saya nggak ngerti kenapa demonya hari Minggu. Hari Minggu itu kita ke undangan, kita selingkuh ke apartemen kan kalau punya selingkuhan. Ya nggak ada yang kerja gitu. Nggak ada yang kerja. Tapi saya nggak bikin bicara lama-lama, karena nanti saya kalau pulang nggak aman. Udah lama nih kan. Ya. Ya kalau seperti ini bisa menjadi bom waktu ya berarti ya. Bukan Merugikan lagi tim bom sendiri ya? waktu, udah meledak. Ya saya udah cek kondisi pemain apa, mereka tuh merasa Nah, ngeri gitu maksudnya. Aduh. Setiap kami apa. Jadi mereka tuh sekarang nah ini bagusnya seri 2 ya. Mereka merasa jauh dari supporternya, mereka bisa berharap bisa bermain lebih Maksimal enjoy, ya? lebih lepas. Iya. Ya gimana itu tiap mereka datang ya dihadang gitu kan. Ketika di ada seri pemain satu. Persib yang curhat nggak? Kalau kan aduh, Saya nggak bisa deketan. bilang lah ya, nggak bisa pasti ada bilang. lah ya. Hah? Nggak curhat sih sebetulnya. Ah. Apa ya? Ya apa ya? Ya nggak usah sebut nama Ya kan. gitulah. Pokoknya gitulah intinya mereka lebih enjoy kalau seri 2 karena jauh dari supporter. Aduh. Iya, gue sih. Bayangkan ada pemain berpikir seperti itu kan udah nggak sehat. Aduh. Tapi kan emang tuh Kang Eko dari dulu yang begitu kan karakternya supporter kan ya. Nah justru itu ya ini juga hal serius nih ya perlu dibedakan. Jadi konsep Persib nu aing itu relevan ketika zaman APBD ya warga kota membiayai Persib melalui pajak, retribusi iya, gitu iya, ya. iya. Akhirnya jadilah Persib nu aing gitu Persib ya. punya gue gitu ya. Kalau kalah diserang, dicaci maki apa. Nah sekarang sebetulnya masih bisa karena kan yang namanya ikatan emosional sama historis itu nggak hilang ya. Tapi tentu saja aturan mainnya beda.
Aturan mainnya beda. Sekarang Persib ini dibiayai oleh segelintir orang ya, yang di sana invest segala macam. Jadi kebijakan itu ada di PT PBB-nya gitu loh. Nah supporter bisa berperan mempengaruhi, ya pressure group itu mainkan peranan yang bagus. Tapi nggak seperti kayak kemarin gitu loh. Oke. Iya, intinya tadi kemarin tuh agak ekstrim lah ya. Tapi sih Agak ekstrim itu dan udah mulai berlebihan. terjadi sejak Piala Menpora kan Dan sebenarnya. ini kan. ya, dan ini bahayanya analisis kemarin ya, saya ngobrol sama salah satu petinggi di Jakarta ya. Oh, Jakarta, oke. Ngobrol-ngobrol dimintai pendapat, saya bilang ini Pak kalau misalkan nggak diperingatin ini kelakuan ini nanti menjalar dan beneran besoknya di Solo seperti itu kan. Wah. Iya, yang Liga 2 Itu ya. dikejar-kejar loh, bisnya Persis. Iya, betul. Dikejar-kejar saya bilang. Dia jadi tren kan istilahnya kan. Iya, nah ini pekan ini harusnya ada ya, harusnya pekan ini ada ada sikap dari pemerintah, minimal ancaman buat para supporter. Dan yang Sama ini juga Kang Eko dari LIB juga harus buat ultimatum ya, buat maklumat ya bahwa ini nggak bisa dibiarin karena ini sudah mulai Betul. menjadi tren umum kan. iya. Di mana di Sleman, kemudian di Solo. Terus jangan lupakan yang nonbar itu makin vulgar. Saya masih ingat ketika awal-awal kompetisi ya, ada yang bikin promo nonbar aja saya peringatin ya. Nonton bareng. Nurut. Kalau sekarang enggak tuh, malah pada bikin promo nanti Bayangkara lawan Persib. Jangan lupa ya datang ke sini. Aduh. Beneran loh. Kalau sekarang jadi makin lama makin dianggap biasa Tegas ya. keamanan lebih tegas Ini lagi kan orang pemerintah Indonesia ya. loh ya, orang Iya, iya, Indonesia. iya. Oke, Nah, ini prediksi dengan informasinya. kondisi seperti ini, Bayangkara, Persib, Kang Eko. Ya, kalau kita Ini lihat ada ekspersifnya juga dua sel ya, wah ya. punya Nah, dendam kalau sendiri kita nih itu dia tuh kayaknya. faktor dua selnya itu udah ngeri banget. Jadi dia ini pemain yang sebetulnya mungkin nggak selalu bagus ya moodnya segala macam, tapi dalam kondisi terburuk pun pemain ini bisa menyulitkan ya. Dan masalah produktivitas nggak perlu ditanya kan. Dan itu terjadi ketika sebetulnya pemain-pemain yang lain ya itu nggak bermain prima loh sebetulnya ya. Oke. Terus jangan lupakan juga yang namanya psikologis. Ini kan paradok banget. Persib dihinggapi beban psikologis karena ulah supporternya. Bayangkara nggak punya supporter, nggak punya historis gitu. Mainnya tanpa Mainnya beban, plong banget. Masalahnya udah plong mainnya, gaji pasti lancar gitu. Oke. Jadi jangan sampai nanti BNI berjaya di Liga BRI gitu Nah. kan. Tapi menarik nih, Iya, menarik Niko. Kalau menariknya tadi kan gue lihat formasinya itu gue langsung cross check ke pemain yang dipanggil ya. Di U23 kayaknya nggak ada Bayangkara nih pemain yang dipanggil nih. Emang sengaja fokus di Seolah-olah sini. makin menyolidkan kesempatan, mensolidkan kesempatan Bayangkara untuk tampil all out gitu. Karena Iya. pemainnya kan nih nggak ada yang diganti dipanggil. timnas. Karena gini loh, Beckham itu ya, Ah. Beckham itu kan beberapa kali jadi pembeda waktu Persib lawan 3 Bali. loh pemainnya yang dipanggil, Akil Iya Safri, justru itu, bisa Fikri, jadi pembeda. Beckham. Nah sekarang jadi pembeda apa lagi nih? Nggak. Saya juga bingung. Tapi saya pikir ya, dalam kondisi terburuk apapun, ya Persib tetaplah Persib. Jadi kalau kalah nggak akan lah. Kalau kalah nggak akan. Ini jangan-jangan gini nih Bayangkara nggak dipanggil lagi karena kemarin pelatihnya si Paul Manser itu udah protes kok ada Maris yang jarang main kok dipanggil ya. Sekarang dia nggak dipanggil beneran nih Bayangkara. Cuma aku aneh ya kemarin tuh yang Sintayong nanggepin kritik dari pelatih ya, Iya. baperan juga tuh. Iya. Sampai harus di post sama dia ya, menjawab gitu. Oh gitu ya, nggak Kenapa? perlu harusnya. Nggak usah lah pelatih tuh ngapain. Dia tuh kan punya prerogatif, terserah saya gitu. Iya. Oke, singkat. Bayangkara menang lah ya. Eh, Di atas angin lah ya. Pokoknya Persib nggak kalah udah gitu. Oke, seri nih. Ya, kalau lihat dari performa, kita lagi-lagi lihat dari penampilan terakhir mereka ya, bahwa ini memang berbeda. Bayangkara dalam kepercayaan diri yang tinggi, ada faktor dua hasil juga, pasti punya motivasi besar. Dia sekarang juga memimpin top scorer ya. Sekarang dia harus diakui persentasenya Bayangkara 55-45 lah. Bayangkara sedikit Tapi bukan dibuka. berarti Persib nggak punya kesempatan ya. Walau dia tanpa Beckham, tanpa Bayu Banyak Fikri. tuh, Tanpanya banyak, Iya, tanpa makanya. klok lagi. Jadi tetap sih ya Bayangkara. Oke, berikutnya ini juga ada pertandingan seru. Akhir pekan nanti ada Persija versus Arema. Nah, ini Wah, duel saudara ya. Damai dong berarti kalau ini. rapor jelek Arema Jangan nih. hasilnya damai Kalau juga main nih hasilnya. di Jawa Tengah nih. Kalau hasil Persija kayaknya ya. Iya, lawan Persija Arema track record-nya kurang bagus ya. Kalau Persija lawan Arema nih, kalau gue sudut pandangnya lebih ke pengalaman ya. Oke. Pengalaman pemain yang tampil. Persija ini banyak pemain Iya. mudanya. Banyak pemain mudanya dan kita harus akui sepertinya musim ini tuh Persija nggak ambisi untuk naik ke atas. Maksudnya nggak berada di orbit tim elit gitu. Iya. Karena dia sadar dia lagi cekak sekarang, jadi banyak dorong pemain-pemain muda. Pembelian juga biasa aja ya. Oh, Iya, jadi buat mereka nggak kalah aja udah bagus, bertahan aja udah bagus Udah musim bagus, ini. yes. Iya loh, karena lihat aja pemain yang
masih 16 tahun udah main starter lu kemarin kasih Doni Pamungkas. Terus Masalahnya starter juga nggak mengecewakan ya, Yes. sebetulnya not ya bad itu lah. karena memang nggak punya pilihan harus dimainin. Tapi nggak tahu ya, aku tuh tiap lihat Persija, kalau misalkan Rico main bagus, dia main nggak? Main ya? Kemarin Rico main. juga Nah, kalau misalkan Rico main bagus, itu sayap kan minimal ada apa? Ada suplai-suplai dari sayap. Oke. Itu minimal ya dari 5 kesempatan, harusnya kan 2 itu shot on target Bisa. dapat itu. Dan kalau misalkan itu terus-terusan ya, nggak tahu ya. Kalau aku agak beda nih, Bung Kang Yuki, Bung ya. Bung Yuki, jadi aku mikir Persija ini bisa dapat ini sebetulnya lawan Arema ini. Kalau gue bilang Arema malah bisa ambil poin di sini. Karena pemain-pemain muda dari Persija kebanyakan. Enggak, iya, kalau itu satu faktor. Kedua, Arema itu pengalaman, pemain-pemainnya itu pengalaman. Oke. Pemain-pemain yang udah senior, maksudnya udah kenyang asam garam, yang udah pengalaman dan mentalitas mereka emang kalau main tuh determinan banget gitu. Kayak Jayus. Tapi terus justru dengan pemain spirit pemain Hanif. muda harusnya bisa dong ya. Ya ini makanya selagi mungkin penentunya nanti adalah Alfarizi. kejelian pelatih Pelatih ya. Dendi. Ini pemain-pemain pengalaman semua nih. Ya, Pelatih ya. Persija, wih. Persija tadi kan sempat disebut ya nama apa namanya Mang Eko. Itu kalau si Rico-nya lagi on fire, itu ikut Dapat. mempengaruhi cara Iya. bermain Persija. Tapi Rico ini sekarang kan kayak ngegendong banyak. Jadi Dia gini, ngegendong banyak. jadi kalau misalkan pemain muda berbakat banyak ya, itu nggak ada artinya kalau nggak ada 1-2 pemain senior Senior. yang bisa Pengalaman. membimbing mereka. Iya. Makanya aku nggak terlalu merhatiin ya, tapi kalau misalkan Ismet masih misalkan ya. Udah Terus nggak ada Ismet. Ismet nggak ada lagi ya. Iya, udah Nah terus lama terakhir kali aku tuh sempat sebetulnya ketemu sama tim ini tuh waktu mereka tuh di seri 1 nginep di Tangerang ya. Oke. Aku lihat tuh dari jauh kebersamaan apa itu Kuat. fun banget Karena dia ya. ada BP kan yang memang Fun banget, selalu BP ngawal di ada bench gitu. kan, ya ngasih motivasi dan suka di-upload juga apa namanya tim talknya Iya. gitu. Kelihatan emang dia ngandelin itu sih, ngandelin motivasi. Sih. Iya, hal motivasi, perjuangan kayak gitu ya, kebanggaan, spirit itu hal-hal yang mungkin terlihat sepele di era modern ini ya, sepak bola modern, cuma bisa jadi pembeda hal seperti itu gitu. Jadi Persija atau Arema, Mika? Arema Saya ya? Persija. saya Persija. Gua Arema. Arema dan Persija. Oke, cakep, beda. Singgung Nah, Liga 2 sekali-kali dikit nih. kan akhirnya beda pendapat. Cuma kalau tadi itu nggak bisa tuh, kayak misalkan tanpa penonton apa pakai jelas tanpa penonton lah. Oke, ini Liga 1 udah. Liga 2 singkat aja nih ya. Ada pertandingan seru juga, Dewa United sama PSS Cilacap. Waduh. Wih. Nah, itu dia tuh. Dewa itu lawan PSS Ces Cilacap. PSS. sama-sama 3 kali menang itu. Iya. Malah Siapa nih Cilacap. bakal lolos 8 besar? 4 lah pasti ini ya. Udah ini saya ngomong sekarang ya. Ya. Yang pasti lolos itu Persis Solo, Dewa, dan sisanya itu diperebutkan lah rame-rame udah. Nah ini aku sempat nantang ini di salah satu akun bola gede lah ya. Saya ngomong kayak gitu dan dibully akhirnya bahwa wah ini jangan merusak kondusivitas apa. Maksud saya bukan maksud saya ya. Persis Solo itu bakalan lolos, Dewa bakalan lolos itu bukan karena pengaturan skor, tapi karena kedua tim ini Bagus. melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh tim yang ingin lolos ke Liga 1. Beli pemain bener ya. Komposisi bagus, Cara mainnya. terus cara main udah benar. Persiapan nih, banyak orang lupa, banyak orang luput ya, karena mungkin taunya cuma Rans Ata gitu ya. Mereka lupa kalau Dewa ini latihannya udah lama dibandingin Iya, tim-tim betul. lain. Oke. Rans Jadi- Atta Media Darling ya. Iya, mereka tuh taunya kan Rans United, Raffi Ahmad, terus Atta Halilintar, terus aja itu. Makanya mereka lupa kalau Dewa United udah dari Dewa dulu United. gitu. Dan akhirnya itu Persis. berimpact juga kan sama hasilnya kan. Rans sama Iya. si PSG kan drop sekarang. Di luar dugaan kan Rans kemarin nih main dengan seperti itu aja kan cuma bisa seri ya kemarin. Seri. Dan betul. Dewa ini kan CO-nya rendah hati ya, nggak gembar-gembor, itu juga mungkin disukai Tuhan ya. PSG Pati. Ya itu dia tadi. Ya itu. sebutin. 2 kartu merah terakhir. Iya. Lihat ya. Nah, tapi kalau tadi Mang Eko bilang kayak gitu, kalau melihat dari yang kemarin terjadi, sebenarnya nggak selalu sama ya, karena Persis Solo sekarang deg-degan juga loh. Persis Solo Draw tiga lagi, kali main, draw. 2 kali imbang, sekali menang. Tapi mereka masih itu under pressure track. juga Iya. tuh di demo juga sama Dikejar-kejar Laskar kemarin, Sepatinya. Iya. ngeri Bu. Jadi itu mau mempertegas nggak ada pengaturan skor. Kalau dari Iya. situ kalau pengaturan skor mah, misalnya skenario begitu, ya menang terus itu Persis Solo. Faktanya mereka Tapi, sekarang iya, struggle loh. tapi Eko kalau- diminta keluar sekarang. Iya, tapi kalau tes psikologis ya, sebetulnya artinya apa? Artinya ketika saya memprediksi Persis Solo sama Dewa itu Dewa. bakalan lolos, saya Ada bilang, alasannya. Saya bilang pasti ya, itu bukan karena pengaturan, tapi stigma ya, persepsi apa masyarakat memang seperti itu liga Itu. kita dan itu buruknya masih. Terus ini bisa dijawab ya, bisa dijawab sama pekan-pekan ini sebetulnya ya.
pertama Persis Solo mainnya ternyata nggak selalu menang kan, dan mereka juga nggak diuntungkan sama wasit sebetulnya kalau kita lihat beberapa pertandingan kemarin. Mereka nggak beruntung, Lawan apa? nggak beruntung. Kemarin terakhir tuh Persijap. lawan PSIM Jogja itu kan Nah, dari Persijap itu juga. seru banget itu. Dan gue lihat di situ Persis mainnya udah all out banget Iya. tuh, nggak ada alasan untuk minta pelatih mundur, nggak beruntung. Beto depan gawang bola volley kenceng, tiba-tiba kena badan Iya, kiper mental. betul. Terus siapa sih Ferdinand Sinaga tinggal Ferdinand nyembunyi bola Sinaga. naik ke Iya. atas. Terus lawan Persijap itu karena bagus banget kipernya tuh, yang Persijap Ya itu. benar, Yes. benar. Itu golnya Persis Solo pun sempat ketepis Iya, itu. ketepis. Gitu loh. Jadi ini hal-hal yang kayak gini juga harus supporter lihat. Iya, ya. harus lihat gitu. Jadi sepak bola tuh nggak 1+1 2 gitu kan. Jan, ini menurut saya ya, ini peluang. Ini kita bisa merasakan ya, atmosfer Liga 2 kali ini hampir bisa menyamai Liga Liga satu. 1. Ini luar biasa saya pikir. Tapi yang jadi Dan saya sorotan- bukan buzzernya PT LIB ya, tapi saya mengakui beneran. Banyak faktor termasuk para pemilik-pemilik yang baru itu ya. Oke, ini balik lagi soal PSG Pati ya, yang jadi sorotan dengan 2 kartu merah, Ya, kemudian itu, aduh, Jalu mundurkan diri. Tadi udah sempat dibahas ya. Nanti alasan aslinya ya. Iya. Ntar saya tanya. Itu kenapa sebenarnya? Karena itu tadi. Ya itu kan nggak boleh diceritain kalau Oh, saya. iya. Saya cuma melihat ya bahwa sebetulnya transisi kepemilikan ya mau ke pemilik modal yang lebih hebat atau apa, ternyata bukan berarti tim itu semakin siap kan. Oke. Ini ya, ini nggak versinya Jalu karena Jalu juga nggak saya todong tentang ini. Tapi saya menduga ya. Oke. Jalu ini dengan PSG kan sudah mempersiapkan banyak hal ya, Ya. skema, pelatih, taktik, maunya apa, target segala macam. Ketika datang investor dengan duit yang lebih banyak, nggak mungkin lah kita tahu dong naluri orang ya, ngerasa punya duit, ya pasti dong. Pemain si ini, mendingan si ini lebih mahal nggak apa-apa tuh. Nah dan lain sebagainya. Oke. Saya menduga hal seperti itu bisa terjadi gitu. Ya akhirnya ada pemain-pemain yang sebenarnya nggak dibutuhkan secara taktikal, tapi karena dia punya value market yang besar, di hire. Iya. Oke. Akhirnya prioritas dalam lapangan sepak bolanya jadi nomor 2. Dan Popularitas nomor 1. yang muncul akhirnya juga ego pemain-pemain tersebut, dan yang sayangnya gitu ya selalu terekspos. Betul. Kayak kejadian yang kemarin di Aldiron ya, yang tendangan kungfu Kungfu. si Indra Cahya itu kan. Iya. Terus yang kasus mereka berkonflik sama Karanganyar tuh supporter yang mereka diusir. Mereka latihan ya kan? diusir. Terus sekarang lagi kartu merah. Kartu merah 2 lagi. Sebelumnya lawan Persis Solo juga ada Iya. tendangan kungfu juga. Nah, Jadi semakin mempertebal stigma itu, gue sayang sih. Gue takutnya sih investornya kapok ya. Ntar besok gue nggak mau lanjut lagi. Kok begini ya Kalau sepak bola ya. minimal kalau kapok sih enggak ya, untuk minimal untuk 2 tahun ini investor yang sekarang pasti bertahan. Karena ada, kalau misalkan saya lihat ya, PSG Pati ini minimal mereka bisa bertahan ya di Liga 2. Itu tetap menguntungkan buat promosi, popularitas masih tetap menguntungkan gitu. Jadi walaupun mereka gagal ke Liga 1, Asal jangan turun gitu kan. iya asal jangan turun Kalau maksudnya. turun bubar sih. Iya. Ngapain lu biayain Liga 3? Betul. Nggak bisa Lagian ngabisin gini duit. nih, ini juga aku buka ya hasil riset aku ya. Nah. Kebanyakan itu kita nggak tahu. Kalau supporter kan saya kadang-kadang makanya kasihan sama supporter ya. Supporter itu tahunya kan kalau tim-tim di Liga 3 ini kan berjuang untuk ke Liga 2 para pengurusnya. Ternyata nggak semua loh. Di beberapa tim kecil ya, di Jawa Tengah kayak gitu, itu ternyata para pengurusnya itu pingin di Liga 3 aja terus. Kenapa? Karena Liga 3 boleh pakai APBD. Ini kan ada lonjakan mindset yang sangat berbeda ya. Ketika orang megang Liga 3, amatir boleh pakai APBD. Ketika ke Liga 2, dia harus Liga Pro. profesional, Kebingungan. nyari duit sendiri. Ya, nyari duit sendiri itu kan hal yang berbeda. Iya. Sedangkan mindset orang-orang yang pernah megang Liga 3 kan beda ya. Kalau profesional kan menghasilkan duit, kalau ini enggak menyerap Disuapin. uang. Disuapin. Butuh berapa APBD Kasih. kasih. Ya lebih enak ya Liga 3 sebetulnya. aduh. Nah, itu dia makanya saya bilang PSG Pati dengan segala hormat jangan sampailah turun ke Liga 3. Liga 3. Karena nanti kalau misalkan mereka ke Liga 3, birokrat ya, Pemdanya itu akan mencoba untuk masuk lagi. dalam artian Ini bahaya nggak ngomong ini nggak ya? ya, enggak lah. Kagak, ini kan faktual. Gini loh Begitu. masalahnya ini di sepak bola ya, di pengalokasian dana APBD, itu kan duitnya bukan 100 juta, 200 juta. Bisa sampai puluhan miliar. Bisa itu. Terus ada juga belasan miliar. ini Vaniko dan Kang Eko, mungkin Eko juga sadar ya, ada klub-klub juga yang nggak mau naik ke Liga 1, ada. Ada. Karena dia nyaman di situ aja sambil nyari bandar baru, Iya, bandar dalam arti investor. Jadi ya. gini, Karena kan pembiayaan Liga 1 beda sama Liga 2. perlu lonjak sekali. Jadi Iya. walaupun sama-sama profesional ya, tapi untuk membiayai itu jauh. Jauh, karena Liga 1 ada pemain asingnya kan, ke Liga Iya. 2 kan cukup pakai pemain-pemain amatir juga bisa. Jadi dengan terbukanya ini sebaiknya Liga 3 nggak usah disuapin lagi.
Enggak, tetap harus karena di situ ada tanggung jawab. Jadi gini, ini kompleks ya. Hah? Di kita ini kan transisi dari amatir Hah? ke pro ini kan di Liga 2 ya. Maksudnya Liga 1-nya pro banget. Oke. Liga 3-nya amatir, transisi di Liga 2. Tapi masalahnya harusnya profesional ini benar-benar profesional serius itu disiapkan di Liga 2. Liga 2. Bukan ketika mereka ke Liga 1 kelabakan, iya. kelabakan Siap. gitu. Thank you Kang Eko. Itu penyebabnya kenapa yang di Liga 2 takut ke Liga 1. Nah. Duitnya jauh banget. Jauh Gila banget ya. bedanya. Ini kalau ngebahas soal APBD, profesionalisme kayaknya kita harus bikin tema baru nih ya. Kita lihat apakah PSG Pati tetap di Liga 2 atau justru turun ke Liga 3. Oke, terima kasih Om Yuge, Ya, sama-sama. Kang Eko, Oke. Jebret Tim. Kalau berkomentar boleh ya, tapi yang positif. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.